Salam Patunggilan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita ikuti ibadah pagi hari ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Walter Kalangi. Mari kita bersama-sama berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 17 bait pertama dan kedua. Pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah pada minggu ini. Mari kita mengambil saat teduh. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang mengawali dan mendasari firman ibadah kita pada pagi ini kami ambilkan dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 yang demikian bunyinya. Injil Matius pasal 6 ayat 33 yang demikian bunyinya. Saya bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita sambut saudara-saudara kasih Tuhan sabda firman Tuhan ini dengan kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 285 ayat yang pertama dan kedua. Tuhan, Tulah gembalaku, olehnya
jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan bakal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama pada pagi ini merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah Bapa kita. Mari kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, dan kita mohon pengampunan atas dosa kita. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kasih-Mu tiada pernah habis, setiap hari selalu baru dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Tetapi pada pagi ini Tuhan, kami mengakui bahwa kami adalah umat-Mu yang penuh dengan kesalahan dan dosa kami. Kami seringkali menyakiti hati-Mu Tuhan dan menyakiti sesama kami. Kami seringkali gagal melakukan perintah kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami telah jatuh ke dalam dosa Tuhan. Kami datang kepadamu dengan menundukkan kepala penuh penyesalan. Kami mohon, kasihilah kami Tuhan. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Baharuilah kehidupan kami Tuhan. Jadikanlah kami tahir pada minggu ini agar kami layak untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mohon pengampunan atas dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih, yang bersedia memberi pengampunan pada setiap orang yang mengakui dosa-dosanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Tuhan yang kami ambilkan dari kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Roma pasal 5 ayat 10 yang demikian bunyinya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Dengan penuh sukacita Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah ini kita sambut bersama-sama dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 387 ayat yang pertama dan ketiga. Sudi menebus yang hina bagaiku, namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran
kuasa sabdanya, jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima pengampunan dosa dari Tuhan Allah Bapa kita, baiklah sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang di surga, karena Engkau penuh kasih ya Tuhan, yang berkenan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kini kami bawa kepadamu hidup kami dan hati kami. Kami persembahkan kepadamu. Isilah dan penuhilah hidup kami dan hati kami dengan sapaan sabda firman Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi ini. Kami mohon biarlah terang Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, menolong kami untuk mengerti isi firman-Mu, dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sabda firman Tuhan pada pagi ini yang akan kita renungkan dan kita gumuli bersama-sama menurut leksioneri dari GKJW akan kita baca dari kitab Injil Matius. Pasal 13, Injil Matius pasal 13, ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Injil Matius pasal 13, ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Yang demikian, saudara-saudara, bunyi firman Tuhan. Matius 13 ayat 31 sampai ayat 33 demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ayat 44 sampai ayatnya yang ke-52, demikian bunyinya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya,
lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat itu ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, iya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengarkan dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga Bapak, Ibu, saudara-saudara pada hari Minggu ini semua dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita kelanjutan dari bacaan yang kemarin minggu yang lalu. Injil Matius pasal 13. Saudara-saudara, dalam Injil Matius ini menceritakan tentang hal kerajaan surga. Ada 7 perumpamaan Tuhan Yesus tentang hal kerajaan surga itu. Tetapi tidak semua akan kita renungkan pada saat ini. Kita hanya merenungkan sebagian dari bagian Alkitab yang kita baca. Saudara-saudara, kita tentu mengenal istilah di masyarakat kita bahwa sorga itu ada di bawah kaki ibu. Saudara-saudara, itu kelihatannya mau menunjukkan tempat bahwa sorga itu di bawah kaki ibu. Tetapi sebenarnya Bapak, Ibu, saudara-saudara, sorga di bawah kaki ibu itu sebenarnya mau menyampaikan bahwa kebahagiaan berasal dari bakti kepada ibu. Nah, jadi bukan sorga di bawah kaki ibu yang tempat, tapi itu adalah istilah bahwa kebahagiaan, kesuksesan itu berasal dari ketika kita berbakti pada ibu. Karena itu dikatakan sorga di bawah kaki ibu. Itu berarti bahwa sukses kita jika kita berbakti kepada ibu. Ini bukan tempat sorga, tetapi bagaimana mendapatkan sorga itu, sukses itu, bahagia itu, jika kita berbakti pada orang tua, khususnya ibu. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan bab kerajaan surga, saudara-saudara, itu tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah selesai. Karena hal kerajaan surga itu, saudara-saudara, sangat luas, sangat dalam. Bahkan bisa dikatakan di luar kemampuan pikiran kita. Saudara-saudara yang
dikasih Tuhan, ada gereja yang setiap minggu berbicara soal sorga. Ada. Tetapi ada juga gereja yang menekankan, ya, menekankan pada kehadiran sorga di tengah dunia. Ya. Jadi ada gereja yang tiap minggu saudara-saudara berbicara, wah kerajaan kita masuk sorga, kita sorga dan seterusnya. Tapi ada juga yang berbicara bagaimana kerajaan sorga itu hadir di tengah-tengah dunia ini. Nah itu ada macam-macam. Tetapi, bagaimana kita memaknai arti kerajaan sorga dalam firman Tuhan yang kita baca ini. Tuhan Yesus berkata, saudara-saudara, yang pertama bahwa kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Saudara-saudara, biji sesawi itu kecil. Dari semua biji-bijian sayur-sayuran yang paling kecil itu adalah biji sesawi. Dan Tuhan mengatakan kalau itu ditanam, dia akan tumbuh dan akan menjadi pohon, saudara-saudara, besar, lalu kemudian burung banyak bersarang di pohon itu. Apa maksudnya ini, Bapak Ibu saudara-saudara? Tuhan Yesus mau mengatakan, kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Nah saudara-saudara, teks ini mau mengatakan kadangkala kita menganggap kerajaan sorga itu kecil, kadang diremehkan. Orang kadangkala menganggap, aku gak nang gereja saiki gak apa-apa. Aku tidak beribadah gak apa-apa. Kadang-kadang disingkirkan ya, karena dianggap itu harus sepele. Karena yang dianggap adalah bisnisnya dan lain sebagainya. Kerajaan sorga sering dianggap kecil. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan kerajaan sorga itu meskio begitu kecil seperti biji sesawi, tapi dia bisa tumbuh besar. Maka teks ini mau mengatakan kerajaan sorga itu adalah sesuatu yang kuat, punya kekuatan, dan bisa bermanfaat. Ini menegaskan bahwa jika kita seperti nats pembimbing kita atau introitus kita dalam ibadah ini yang di awal kita renungkan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kerajaan sorga itu bukan persoalan kecil, dia sangat besar, dia kuat, dia bisa bermanfaat dan efektif. Itu kerajaan sorga. Maka kerajaan sorga itu tidak bisa dianggap enteng atau remeh. Kerajaan sorga itu kuat, besar, dan luar biasa. Maka teks ini mau mengajak mari kita menempatkan dan melihat hal kerajaan sorga, hal iman kita kepada Allah, hal kesetiaan kita kepada Allah. Itu harus kita anggap penting karena dia akan banyak bermanfaat. Kesetiaan kita kepada Tuhan dalam peribadahan, kita senantiasa menjadi kasih bagi banyak orang, saudara-saudara, kita bermanfaat bagi banyak orang, maka kerajaan sorga yang luar biasa itu juga akan hadir dalam hidup kita dengan kekuatannya. Itulah makna yang pertama dari bacaan kita tentang Tuhan Yesus katakan kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Mari kita jangan anggap remeh dia, karena dia kuat dan bermanfaat. Yang berikutnya, saudara-saudara, dikatakan dia seperti di sini dikatakan harta dan mutiara. Nah, teks kita ini kan diceritakan begitu. Ada penabur sedang menggali, mencangkul, ketemu di situ ada harta yang terpendam. Lalu dia tutup lagi, disimpan, pulang dia ke rumah. Kumpulkan semua hartanya, dia beli ladang itu. Karena di ladang itu ada harta yang terpendam. Nah, ini apa toh artinya? Yesus katakan hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam. Itu artinya apa? Bapak Ibu saudara-saudara, kerajaan sorga itu berharga.
Sangat-sangat berharga. Sehingga petani itu atau penabur itu menjual semua miliknya untuk dapat beli ladang itu. Karena dia menganggap di ladang itu ada yang sangat berharga, yaitu harta terpendam. Itulah kerajaan sorga. Jadi kerajaan sorga itu bukan sesuatu yang biasa, itu satu yang sangat berharga. Tapi apakah kita dapat memperoleh itu? Kerajaan sorga itu. Lakukanlah seperti petani atau penabur itu. Pulang dia ke rumah, dijual semua miliknya, lalu membeli itu. Artinya bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan harta terpendam itu. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa untuk meraih mendapatkan kerajaan sorga itu ada harga yang harus dibayar. Karena itu berharga. Tidak bisa saudara kita anggap remeh, kita enteng, itu berharga, bernilai. Maka itu harus ditebus dengan, di ayat ini katakan, menjual. Ada harga yang harus dibayar. Mungkin kita akan bertanya Bapak Ibu Saudara-saudara, kok begitu? Katanya kan keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma. Tapi kok ada harga yang harus dibayar? Saudara-saudara, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, karena kita manusia berharga amat sangat di mata Tuhan, Yesus membayar dengan kematiannya di atas kayu salib. Karena keselamatan itu ada harga yang harus dibayar. Nah, apakah kita harus membayar hal keselamatan kerajaan sorga itu harus kita bayar? Dibayar Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi bukan dengan uang. Kita bayar dengan apa? Kasih kita. Kita bayar dengan apa? Kesetiaan kita. Kita bayar dengan apa? Beribadah kepada Tuhan. Kita bayar dengan apa kerajaan sorga itu agar milik kita? Dengan doa. Dan banyak-banyak lagi. Tuhan tidak membutuhkan dibayar dengan apa yang ada di dunia ini. Karena dunia ini adalah ciptaannya. Semua dunia ini miliknya. Bisa dilakukan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau mengatakan kerajaan sorga harus kita bayar dengan nilai rupiah atau dolar. Tidak. Kerajaan sorga itu akan kita raih, akan menjadi milik kita. Harga yang kita bayar itu adalah kesetiaan kita. Harga yang kita bayar itu adalah iman kita. Doa, ibadah, dan lain sebagainya yang Bapak Ibu Saudara-saudara bisa terjemahkan. Ada yang harus kita bayar. Untuk meraih kerajaan sorga itu sendiri. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus katakan hal kerajaan surga itu seumpama pukat jala atau apa namanya, nangkap ikan, ditarik ke pantai, dipisahkanlah ikan yang baik, lalu ikan yang tidak baik dibuang. Akhirnya malaikat-malaikat Tuhan juga dikatakan, artinya pada akhir zaman akan dipisahkan orang yang benar, orang yang jahat dilemparkan ke dalam api. Terus piye maksudnya ini? Pertama, hal pukat ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mau dikatakan tentang akhir zaman. Kerajaan sorga itu tidak akan selalu terbuka Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi ada titik, ada saatnya, ada Tuhan akan menentukan siapa yang akan memperolehnya. Siapa yang akan masuk ke dalamnya. Siapa yang akan mendapatkan harta yang berharga yang terpendam itu. Siapa yang akan mendapatkan kekuatan seperti biji sisawi. Yang bisa merasakan manfaat berlindung, tempat untuk bersama keluarga, burung-burung dan lain sebagainya. Siapa nanti pada akhirnya akan dipilih. Maka kerajaan sorga itu bukan hanya soal harga yang harus dibayar.
Tapi kerajaan sorga itu juga, Bapak Ibu Saudara-saudara, berarti kita di mata Tuhan layak untuk masuk kerajaan sorga. Kita di mata Tuhan digolongkan yang benar, yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan menentukan siapa yang mampu membayar harta yang terpendam, membayar kerajaan sorga dengan hati yang setia, hati yang mengasihi, hidup dalam doa dan lain sebagainya, hidup bersama Tuhan. Itulah yang disebut orang benar. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudara, yang orang di dunia ini tidak mendahulukan kerajaan Allah, tapi pribadi dan dirinya sendiri, dia tidak akan terhitung sebagai orang benar. Saudara-saudara, teks ini mau mengatakan, mari kita punya komitmen. Mari kita punya komitmen yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Saya dengan ini ingin menjadi orang Kristen yang bermanfaat. Saya menjadi orang Kristen yang benar-benar beribadah kepada Tuhan. Saya menjadi orang Kristen yang tidak akan pernah meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita punya komitmen itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, karena kita masih di bulan keluarga ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita punya komitmen, saya akan kasihi suami, istri, anak, orang tua saya. Itu harga yang harus saya bayar untuk memperoleh kerajaan sorga. Kita juga perlu menanamkan dalam hati kita dan dalam hidup kita. Kita harus setia kepada suami, istri kita. Itu harga yang harus kita bayar untuk masuk kerajaan sorga. Ada harga yang harus bayar. Dan kita juga buat komitmen bahwa saya akan tetap setia memuji Tuhan, berdoa, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Itu harga yang harus kita bayar. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, kerajaan sorga itu akan seperti biji sesawi dalam hidup kita. Dengan kekuatannya dia akan bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Teks kita mengatakan burung datang bersarang di situ. Kita akan menjadi seperti itu. Kita akan kuat dan kita juga akan bermanfaat. Nah, orang yang seperti itulah yang disebut orang benar. Jadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya dalam nats kita akan ditambahkan. Bukan dikurangi Bapak Ibu Saudara, ditambahkan. Sukacita kita, kesuksesan kita dan lain sebagainya bertambah. Jika kita punya komitmen dalam hidup ini memprioritaskan Tuhan, kerajaan Allah dalam hidup kita. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita semua dan menjadi berkat dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Betapa berharganya kerajaan sorga. Tetapi tidaklah semudah yang kami bayangkan untuk dapat kami miliki. Ada harga yang harus kami bayar. Tolonglah kami agar kami dapat membayar itu dalam hidup kami. Dalam bentuk kesetiaan kepadamu. Dalam bentuk doa, ibadah, kepercayaan kami kepadamu. Dan juga dalam bentuk kasih dalam hidup kami di dunia ini. Biarlah harga itu dapat kami bayar dalam hidup kami.
agar kami tidak hanya dapat memiliki harta yang berharga itu, kerajaan surga, tapi biarlah juga kerajaan-Mu menjadi kuat dalam hidup kami dan menghasilkan buah-buah dalam kepribadian dan hidup kami. Dan tolonglah kami Tuhan, agar kami bermanfaat sampai pada akhirnya Bapa di surga, kami terhitung menjadi orang-orang benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sabda firman Tuhan itu tadi mari kita sambut bersama-sama dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 260, bait yang pertama dan yang ketiga. Kita nyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 260 ayat 1 dan 3. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaan-Mu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita diisi oleh firman Tuhan, mari kita ungkapkan komitmen kita kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk berdiri. Mari kita tegaskan kembali pengakuan iman kita. Dengan meletakkan tangan kita di dada sebelah kiri, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita ungkapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama dalam kesempatan ini
kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan kurang sehat, supaya diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan kita akan doakan Bapak Ibu Saudara-saudara, karena keputusan sidang majelis jemaat kemarin, gereja kita ini akan dibangun kembali. Kita akan doakan panitia yang sudah dibentuk. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas semua penyertaan-Mu, perlindungan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Di atas kehidupan kami biarlah nama-Mu yang dimuliakan ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang maha kuasa, maha baik, dan yang juga maha pemurah. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Saat ini Bapa, kami mau berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu, warga GKJW Babatan khususnya. Berkatilah kehidupan umat-Mu. Kami mohon Tuhan, berilah umat-Mu kekuatan dan kesehatan. Jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Limpahkanlah berkat rejeki bagi umat-Mu. Dan lindungilah jemaat-Mu Bapa satu persatu, keluarga lepas keluarga. Hindarilah umat-Mu dari ancaman virus corona. Bentengilah kehidupan umat-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan, agar umat-Mu terhindar dari ancaman virus corona. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tiliklah keberadaan mereka Bapa. Biarlah Engkau berkenan mengulurkan tangan-Mu dan menjamah mereka semua, agar mereka boleh sehat kembali karena kasih-Mu. Demikian kami juga mohon Engkau kiranya menyempurnakan kesehatan saudara-saudara kami. Hamba-Mu Pak Topo, Pak Theo, Bu Theo, Lenia, kami bersyukur Tuhan karena boleh pulang dari rumah sakit. Yang sekarang berada di rumah, Tuhan sempurnakanlah kesehatan mereka Bapa. Pulihkan seperti semula, agar hamba-hamba-Mu ini dapat kembali bersama-sama kami untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami teringat untuk saudara-saudara kami Bapa yang masih berduka di Menganti. Keluarga almarhum Bapak Andreas Komala, keluarga Bapak Joko Pramono Tuhan, kami mohon keluarga yang ditinggalkan Tuhan berkati. Berilah mereka kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera dan semangat untuk meneruskan kehidupan. Masa depan yang baik biarlah Engkau sediakan. Dan cukupilah Bapa setiap keperluan mereka. Memampukan mereka untuk menata kembali kehidupan mereka yang baru, yang menuju masa depan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu Tuhan. Kami mohon berkatilah dan biarlah umat-Mu boleh berhasil dan merasakan berkat-berkat Tuhan. Kami serahkan kepadamu para lansia di umat-Mu Tuhan. Engkau kiranya melindungi, menyertai mereka yang sudah lanjut usia. Engkau kiranya memberi damai sejahtera bagi para lansia di jemaat-Mu. Anak-anak jemaat-Mu, pemuda-pemudi Tuhan berkati. Kami mohon sukseskanlah mereka dalam studi mereka dan berikanlah masa depan yang baik. Demikian Bapa kami berdoa kepadamu. Hasil keputusan sidang majelis jemaat minggu yang lalu, kami ingin membangun gereja ini kembali Tuhan. Agar di bawah tersedia tempat parkir Tuhan. Kami mohon Tuhan, berkatilah. Biarlah keputusan rencana pembangunan ini boleh terlaksana dengan baik. Berkati panitia Bapa di surga. Beri hikmat dan Roh-Mu yang kudus kiranya menyertai agar panitia dapat melaksanakan semua tugas tanggung jawabnya dengan baik Bapa. Dan biarlah Engkau cukupi segala biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan renovasi gereja ini Tuhan. Agar kami boleh mendapatkan tempat parkir dan tempat ibadah yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa di surga. Senantiasa kami mohon pertolongan-Mu. Biarlah ini terwujud karena Engkau, bukan karena kami. Tapi karena kuasa-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Kau berkati pemerintah kami, beri hikmat kebijaksanaan agar dapat melaksanakan semua tanggung jawab di tengah-tengah bangsa kami. Terkhususnya Tuhan, biarlah dengan hikmat-Mu pemerintah kami dapat membijaksanai pandemi COVID-19 yang masih terjadi di negara kami, khususnya di kota Surabaya ini Bapa. Tolonglah pemerintah kami Bapa, agar dengan kuasa-Mu tersingkir virus corona dari negara kami dan dunia ini, khususnya di kota Surabaya ini. Berkatilah pemerintah kami Bapa. Tolonglah pemerintah kami untuk menghadapi juga masalah politik. Engkau kiranya bijaksana, termasuk Tuhan untuk masalah ekonomi. Biarlah pemerintah kami Tuhan pakai untuk membangkitkan kembali perekonomian di negara kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami di sepanjang hidup kami Bapa, biarlah damai sejahtera-Mu ada di jalan hidup kami. Dengarkanlah seru doa permohonan kami ini Bapa, yang kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengaturkan persembahan kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Jemaat sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 367 bait pertama. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku darimu, jiwa dan ragaku hanya
Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah, kami puji dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas semua berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur Engkau beri kesempatan kami untuk membangun ibadah bersama saudara-saudara kami dalam satu keluarga. Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Sebagai rasa ungkapan syukur kami boleh mengaturkan persembahan. Kiranya apa yang kami lakukan berkenan di hadirat Tuhan, dan persembahan ini boleh berbau harum di hadirat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis yang mengelola dan menggunakannya. Kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat, akal budi, dan roh takut akan Engkau, sehingga apa yang dilakukan benar-benar seturut dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri dan bersama-sama saudara-saudara kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 376, ayatnya yang pertama. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kuat kuasa Roh Kudus senantiasa melengkapi kehidupan saudara-saudara, senantiasa menerangi jalan kehidupan saudara-saudara, senantiasa menyertai dan melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan saudara-saudara, mulai dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah pada minggu pagi ini. Semoga menjadi berkat. Salam Patunggilan.